yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur sepekan yang sudah kita lalui. Kalau sampai di sini, sampai saat ini Tuhan masih menyertai. Kita pun percaya Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Marilah kita bersaat teduh. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Di hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepadanya. Apapun kondisi kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah dinamika dunia yang kita jalani, baik suka maupun duka, baik dalam kondisi yang nyaman maupun yang tidak nyaman. Saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bisa merasakan akan kehadirannya. Mari saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam ibadah kita bersama-sama. Kita meninggikan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, dengarkanlah panggilan beribadah kepada setiap kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang ada sejak dahulu. Dengan penuh keyakinan iman dan meyakini ibadah kita pada hari ini, kita buka dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dengan bersukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kumasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kumasuki gerbangnya dengan penuh syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Ku bersuka disebut oh Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita bersuka karena Dia girangkan kita semua. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita menundukkan kepala kita. Kita menghampiri akan tata kasih anugerah daripada Tuhan kita. Di tengah-tengah arus dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan godaan-godaan yang dapat membuat kita menjauh daripada Tuhan. Dengan kepala tertunduk, dengan hati yang kita rendahkan di hadapannya, mari kita menghampirinya dan memohonkan pengampunan atas dosa pelanggaran yang kita perbuat.
Bapa, kepadamu kami datang. Kepadamu kami datang merendahkan hati kami. Kepadamu kami datang menyadari akan kelemahan kami. Kepadamu kami datang menyadari akan keberdosaan kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa iman kami seringkali gagal. Gagal di dalam melakukan apa yang Engkau hendaki. Kami cenderung terbawa arus dunia ini sehingga kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami gagal untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami oleh sebab kami cenderung lebih menyukai untuk memenuhi keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami lalai untuk menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami Engkau dapati jatuh kepada hal yang sama di dalam keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan, dan pulihkanlah kami. Pulihkan kami dan bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Berikan kami kemampuan untuk boleh menolak akan setiap godaan-godaan yang dapat membuat kami jatuh dalam dosa kami. Ya Roh Kudus, hadirlah menemani kami, memulihkan hidup kami, dan memampukan kami untuk menjalani hari depan kami. Dengan selalu mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, kami menerima pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan kami menerima pemulihan yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menanggung dosa kami, kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berbahagialah kita semua, karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib boleh mengingatkan kembali kepada kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita. Saya undang kita semua untuk bersama-sama berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan di dalam Matius 5 ayat 3 sanggan yang ke-12, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bahagialah orang yang berbukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sungguh diberkati ketika kita membuka hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak mudah menjalani hari-hari yang ada. Tapi biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan selalu mengiring setiap langkah kita. Aku berharap Di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu berat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Kita tahu kita memiliki Bapa surgawi yang penuh kasih. Dia akan selalu menyertai di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan, mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita menundukkan kepala kita. Bapa, berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Kami mohonkan Roh Kudus untuk dapat membimbing kami, menegur kami, mengarahkan kami, serta memampukan kami untuk menjadi anak
anak Tuhan yang melakukan akan kehendak Bapanya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu sekali karena terbesit baru saja untuk kita menaikkan syukur kita buat orang-orang yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Silakan lihat kanan kiri kepada pasangan, kepada anak, dan bahkan kepada sesama jemaat. Jikalau belum saling kenal, selesai ibadah ini boleh kenalan, boleh berbincang. Tapi saya rindu kita mengucap syukur buat setiap pribadi yang Tuhan sudah hadirkan di dalam diri kita. Biarkanlah kehadiran anak-anak Tuhan boleh menolong kita juga untuk mengingat bahwa Tuhan pun hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar saya mohon maaf. Saya rindu mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 hingga kepada ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat sekarang ini adalah sebuah gambar pencitraan dari objek yang bernama black hole atau lubang hitam. Black hole ini ada di tengah-tengah galaksi kita, di langit kita. Dan jikalau Bapak Ibu lihat gambar ini, mungkin beberapa di antara kita akan memikirkan kok gambarnya ngeblur. Ini kok gambarnya nggak jelas. Ini kok kayak gambar cuma ring api, gitu ya, cincin api saja. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa gambar ini adalah gambar yang sangat-sangat spesial diambil pada tahun 2019. Pada saat itu ratusan ilmuwan berkumpul dan juga ada kurang lebih 8 observarium, tempat untuk meneliti perbintangan antariksa langit kita. Itu bekerja sama untuk melihat dan menghasilkan satu momen langkah. Oleh karena black hole ini belum pernah disaksikan secara kasat mata. Teorinya memang seratusan tahun yang lalu sudah dicetuskan oleh seorang yang bernama Albert Einstein. Tetapi hanya teori saja. Hingga pada tahun 2019, para ilmuwan berhasil menangkap citra daripada black hole ini. Black hole atau lubang hitam ini adalah objek yang punya gaya gravitasi yang sangat-sangat kuat. Sehingga setiap benda yang melintasi atau yang dekat dengannya, itu akan segera terhisap masuk ke dalam black hole ini. Black hole ini terdiri dari 2 bagian, Bapak Ibu. Bagian hitam yang sampai sekarang adalah bagian paling misterius dan belum bisa dijelaskan oleh para peneliti. Dan bagian yang bercahaya itu adalah bagian gravitasi, di mana semua objek termasuk cahaya sekalipun itu terserap masuk. Saking kuatnya gravitasi itu. Gambar ini berhasil diambil oleh karena pada saat itu ada cahaya yang melintasi black hole ini. Sehingga pada saat yang tepat dilakukan pencitraan. Dan kita dapat melihat cahaya yang terhisap masuk ke dalam black hole ini.
Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam diri kita masing-masing juga ada lubang black hole ini, di mana semua kebutuhan kita seringkali itu tidak pernah terpuaskan, tidak pernah terpenuhi. Sebesar apapun kebutuhan itu dipenuhi, dia akan selalu berteriak untuk dipenuhi kembali. Blaise Pascal mengatakan bahwa lubang ini ada di dalam diri setiap manusia dan tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh benda apapun, hal apapun di tengah-tengah dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat bahwa setiap kita itu punya kebutuhan sebagaimana yang digambarkan oleh Abraham Maslow. Bapak Ibu dapat melihat gambar yang ada di sana. Kebutuhan paling basic kita adalah physical. Makan, minum, tidur. Itu adalah kebutuhan yang physical, yang harus dipenuhi. Kemudian ada kebutuhan selanjutnya, kebutuhan untuk punya keamanan. Mungkin keamanan, kestabilan finansial kita. Mungkin keamanan untuk punya tempat tinggal, ataupun yang lainnya. Dan kebutuhan selanjutnya ada love and belonging. Kebutuhan kita untuk dicintai dan mencintai dan memiliki relasi sosial. Selanjutnya ada kebutuhan lagi keberhargaan diri kita. Kita merasa bahwa kita dibutuhkan, kita merasa bahwa kita itu bisa perform, menunjukkan diri kita. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Namun Bapak Ibu Saudara, semua kebutuhan-kebutuhan ini nyatanya seringkali dikejar, tetapi seringkali juga tidak bisa terpenuhi. Sehingga banyak orang itu rela mati-matian mengejar keinginannya untuk mencukupi kebutuhan yang hadir di dalam dirinya. Kita dapat lihat anak muda atau mungkin juga sekarang generasi X bekerja mati-matian. Tidur hanya 3-4 jam. Atau bahkan kurang hanya 2 jam. Mereka mati-matian memenuhi akan keinginan mereka untuk bekerja. Tapi jauh daripada sekedar hanya memenuhi keinginan mereka untuk bisa mengaktualisasi diri mereka dalam pekerjaan. Sebenarnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan keberhargaan diri mereka. Kalau tidak bekerja, mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kosong. Kalau tidak bekerja, mungkin mereka tidak bisa mendapatkan pujian dari atasannya. Kalau tidak lembur, nanti bagaimana atasan ngomong apa tentang saya? Sehingga mereka rela kerja mati-matian, tidur hanya sekedar 2-3 jam, dan meninggalkan keluarga. Karena ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Atau kalau kita melihat kebutuhan yang paling mendasar saja, makan dan minum. Ketika kebutuhan yang mendasar ini tidak terpenuhi atau tidak tercukupi, seseorang itu bisa berlaku nekat Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, seseorang itu bisa nekat, bisa melakukan penjamretan, bisa melakukan perampokan. Demi memenuhi apa? Demi memenuhi perut yang lapar. Itu dalam hal yang basic saja, hal yang paling dasar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apakah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai? Kebutuhan untuk berelasi, bersosialisasi? Kita dapat melihat seorang ibu yang sebenarnya keluarganya sederhana. Yang keluarganya pas-pasan, pekerjaan suami itu tidak seberapa. Tapi rela-rela ingin membeli sebuah tas. Tas branded, tas yang sangat mahal, tas yang bahkan 10 kali gaji daripada suaminya. Namun dia rela mengupayakan supaya bisa beli tas ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa gabung ke tim arisan ibu-ibu yang memang dari kalangan yang baik.
Jadi dia rela menghabiskan uang yang sedemikian banyak untuk memenuhi kebutuhannya untuk bisa bersosialisasi. Atau kita melihat seorang suami yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, tetapi memiliki banyak tanggungan. Ada istri, ada anak-anak, biaya sekolah, dan segala macam. Dia lamar sana sini, nggak dapat pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi yang begitu sulit. Istri setiap hari ngomel di rumah. Apa yang harus dia lakukan? Dia bisa nekat, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melakukan penipuan. Dia bisa mungkin merampok. Beberapa waktu yang lalu ada berita seorang yang bekerja di bank yang cukup terkenal dengan gaji puluhan juta melakukan perampokan terhadap banknya sendiri. Apa yang memotivasi seseorang dapat berlaku nekat sedemikian rupa? Dan apa yang memotivasi kita saat ini kalau kita bekerja, berusaha, kita mati-matian cari uang, kita mati-matian bekerja, kerja karir kita. Apa yang memotivasi kita? Apakah self-esteem kita, keberhargaan diri kita? Kita senang bekerja, kita sibuk di tempat pekerjaan kita. Karena kita merasa kita dibutuhkan di tempat kita bekerja. Atasan kita memuji kita karena kita perform di sana. Kita enggan pulang ke rumah. Kalau bisa lembur jam 10, jam 11 baru pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya terhindar dari omelan istri. Supaya terhindar dari sibuk ngurusin anak. Setiap kita punya kebutuhan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya black hole yang perlu kita isi dan seringkali membawa kita untuk berperilaku yang tidak sehat. Kalau kita membaca Ibrani pasal 13 dan dalam konteksnya di pasal 12 dan keseluruhan kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa penulis itu sedang ingin memberitahukan kepada para pembacanya ya memang hidupnya itu berada di perantauan. Dan banyak orang itu harus menyesuaikan diri sama lingkungannya. Dan harus menghadapi budaya yang mungkin asing. Dan budaya yang memang duniawi. Orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah. Orang-orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperkaya diri. Anak-anak Tuhan tinggal di tengah-tengah dunia yang tidak pasti itu. Dan cara paling mudah adalah mengikuti budaya yang ada. Cara paling gampang adalah mengikuti aturan main daripada dunia itu. Sehingga world value, nilai-nilai dunia itu bisa saja kemudian membawa kita terseret. Dan kita mulai fleksibel, mulai negosiasi. Gak apa-apalah sekali-kali ikut cara dunia. Dan kita mulai punya pemahaman sebagaimana orang-orang dunia mengejar dan mencukupkan kebutuhan dirinya. Untuk mengisi seluruh lubang kosong yang ada di dalam dirinya. Entah itu rasa kesepian, entah itu rasa kurang, entah itu rasa lapar. Kita didorong untuk mengikuti nilai-nilai dunia ini. Anak-anak muda zaman sekarang tentu tahu apa itu hustle culture. Di mana kehidupan itu seolah-olah begitu cepat dan didorong untuk sedemikian rupanya mengikuti akan tren-tren zaman sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah tren 1 miliar pertama di usia 30 tahun. Bapak Ibu Saudara punya uang 1 miliar di usia 30 tahun. Sebelum 30 tahun. Wah, kalau ngikutin tren dunia, saya adalah Harry Chiu yang gagal. Oleh karena saya tidak punya uang 1M sebelum usia 30 tahun. Even 100 juta pun tidak punya Bapak Ibu Saudara. Maka saya adalah orang yang gagal di tengah-tengah dunia ini oleh karena tidak bisa mengikuti standar yang diterapkan dunia ini. Seringkali bukan hanya lubang di dalam diri kita yang perlu kita penuhi, tetapi kita juga terjebak untuk memenuhi ekspektasi atau keinginan orang-orang di sekitar kita.
atau orang-orang seangkatan kita. Wah, dia sudah punya rumah, punya mobil, udah punya istri, udah punya anak. Lah saya kok masih jomblo? Oh, saya kok masih pakai motor gereja pula, dipinjemin pula. Loh, kok saya masih seperti ini? Maka saya akan jadi pribadi yang gagal, Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak bisa memenuhi lubang yang dibuat oleh dunia ini kepada diri saya. Bukan hanya lubang yang memang sudah hadir di dalam diri saya, tetapi juga lubang-lubang yang diberikan oleh orang-orang di sekitar saya. Maka saya akan gagal. Maka saya tidak akan pernah puas dengan kehidupan saya. Maka saya akan mulai mengejar apa yang dunia inginkan. Mengejar apa yang saya inginkan. Oleh karena saya ngeblur, membaur dengan nilai-nilai dunia ini. Oleh karena itu penulis Ibrani tahu apa yang dihadapi oleh para pembacanya di tengah-tengah dunia yang tidak pasti itu. Dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Cara paling gampang adalah mengikuti aturan dunia. Maka engkau akan sejahtera. Tetapi penulis dengan tegas ngomong, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Ini kan ada konteks sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Penulis itu LAI memberikan perikop judulnya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar apa Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab besar kita sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Yang punya nilai-nilai yang ilahi. Bukan nilai-nilai duniawi. Kita melihat betapa beratnya kehidupan umat pada saat itu. Dan tentu juga kehidupan kita sekarang ini bukan di tengah-tengah masa pandemi dan perang. Dan segala macam dampak yang terjadi secara global. Penulis tahu pergumulan daripada umat yang membaca suratnya. Oleh karena itu penulis mengatakan jangan lupa kasih persaudaraan di bagian awal daripada penutup di pasal 13 ini. Jangan lupa bahwa engkau tidak hidup seorang diri. Jangan lupa bahwa bukan engkau tokoh utama di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan tokoh utamanya Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhanlah tokoh utamanya. Dan kita diajak masuk untuk jadi pemeran yang membantu Allah kita. Kita bukan cuma sekedar figuran yang lalu lalang lewat. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kepada komunitas yang Tuhan sudah hadirkan. Yakni kita semua di tempat ini. Tuhan mau mengajak kita ambil bagian, bukan hanya memperkaya diri, tetapi membagikan diri. Lubang yang tidak pernah bisa dipuaskan ini, lubang dalam hati kita ini, itu tidak bisa kita penuhi dengan harta benda yang kita kumpulkan. Dengan cinta, relasi yang kita bangun. Tidak akan pernah terpuaskan. Tidak akan pernah kita itu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak mengingat pencipta kita. Semua hal di dunia ini yang merupakan ciptaan tidak akan pernah bisa memuaskan hasrat kita. Tetapi itu hanya bisa dipuaskan oleh Sang Pencipta kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti dan kacau ini, kita gampang sekali untuk tergoda. Dan karakter kita, kepribadian kita, hidup kita, pola asuh orang tua kita, masa lalu kita, itu mudah sekali tercemar oleh dosa. Sehingga ada banyak dimensi di dalam hidup kita, aspek hidup kita, itu bisa terjebak menjadi black hole ini. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, enggak lah suami saya baik-baik saja, istri saya baik-baik saja. Mungkin baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita juga pernah kan mendengar cerita, loh si itu selingkuh toh, kok bisa? Istrinya cantik loh, anak-anaknya imut-imut gemesin loh.
Itu kerjaannya juga bagus. Semua hidupnya oke, kok bisa selingkuh? Lalu pertanyaannya, lah kok bisa enggak? Oleh karena mungkin dia punya istri yang cantik, dia punya anak-anak yang gemesin, dia punya karir yang bagus, dia punya segala sesuatu. Tetapi ternyata dia selalu merasa kesepian. Istrinya di rumah itu nggak pernah sekali-kali itu muji dia. Yang ada tuh ngomel, dan ngomel. Sehingga mungkin sekali waktu dia pergi main golf, dia ketemu sama caddy, pendamping untuk main gitu ya, main golf. Sekali dia pukul bola, loh caddy-nya itu mulutnya manis. Wah, Bapak hebat sekali pukulannya, kuda-kudanya. Sekali pukul langsung loh, udah dekat. Tinggal sekali pukul lagi udah menang. Oh iya, senang dia. Dia pulang, minggu depan dia datang lagi. Wah, ketemu caddy yang sama. Ketemu pendamping yang sama. Lalu pendamping itu ngomong, Bapak datang lagi, hari ini lebih segar kan ya Pak? Lebih terlihat muda. Wah, senang dia. Di rumah dia gak pernah dapat pujian Bapak Ibu Saudara. Dia hanya ketemu istri yang ngomel. Tetapi di tempat dia bermain, kumpul dengan bapak-bapak yang lain, dia ketemu seorang wanita yang gampang sekali memuji. Dan kebutuhannya itu terpenuhi di sini. Kebutuhan makan minumnya sudah terpenuhi. Kebutuhan safety-nya, rasa aman finansial, pekerjaan yang stabil sudah terpenuhi. Tetapi dia nggak terpenuhi dari cinta, rasa mencintai dan dicintai. Dia kok ketemu istri yang dicintai, dibelikan apapun yang diinginkan, disayang, tapi kok mulutnya tajam. Nah, dia ketemu sama caddy yang manis sekali, yang ringan sekali melontarkan puji-pujian. Kebutuhannya terpenuhi di sana sehingga dia nekat, dia rela, meskipun pekerjaannya baik, keluarganya baik-baik saja, dia lari ke yang sini. Bapak Ibu Saudara, banyak cerita-cerita lain. Dan mungkin termasuk kita salah satunya di sana. Ada kebutuhan di dalam diri kita yang gak pernah bisa kita penuhi. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah tercemar oleh dosa-dosa kita. Kita sudah tercemar oleh world value dunia ini, nilai-nilai dunia ini. Apa yang ditanamkan dunia ini kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata dunia yang kita hidupi sekarang ini, itu punya kesadaran bahwa hidup di tengah-tengah dunia seperti ini tuh bisa menjadi godaan besar untuk hidup tidak bertanggung jawab. Maka muncullah beberapa gerakan yang dilakukan oleh orang dunia. Contohnya, frugal living. Hidup dengan penuh perhitungan, penuh strategi. Kalau mereka mau beli rumah, mereka harus benar-benar hitung kebutuhan mereka. Kalau beli rumah, apakah beli rumah tumbuh atau rumah yang udah langsung 5 kamar? Atau cukup beli rumah tumbuh 1 kamar saja, 1 ruang tamu, 1 dapur? Nanti kalau punya anak, anaknya besar dibuatkan lagi di belakang atau bagaimana? Atau ketika mereka belanja, mereka itu akan hitung-hitungan. Kalau saya belanja tas ini kepake untuk apa? Apakah untuk belanja, apakah untuk bersosial, atau untuk apa? Frugal living ini beda dengan hidup pelit ya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka bisa beli barang mahal, tetapi mereka tahu kualitasnya baik, sehingga mereka beli itu supaya tahan bertahun-tahun, nggak perlu beli-beli lagi. Jadi kalau mereka katakan beli sendal jepit begitu ya, sendal jepit itu kan belasan ribu. Tapi mereka tahu ada sendal jepit yang 100-200 ribu, tahan lama, karetnya lebih bagus. Mereka tidak ragu untuk beli yang 100 ribu untuk menggantikan sendal jepit belasan ribu yang dipakai sebulan putus. Sebulan putus 1 tahun 12 kali 12 120 ribu. Sama dipakai dengan yang ini 1 tahun. Jadi mereka hidup dengan penuh pertimbangan, penuh kesadaran, penuh hitung-hitungan. Dan ada juga yang namanya minimalism. Mereka hidup dengan mencoba menyingkirkan barang-barang yang mereka tidak butuhkan atau hal-hal yang mereka tidak butuhkan.
untuk menyederhanakan hidup mereka. Dalam kondisi ekstrim, orang-orang yang minimalisme ini bisa hanya punya satu baju, satu celana. Mereka nggak pakai sampo, nggak pakai pencuci muka. Mereka pakai yang langsung all in. Satu pembersih badan, langsung untuk semua badan. Untuk rambut ya iya, untuk muka ya iya, untuk badan ya iya. Jadi mereka mencoba menyingkirkan hal-hal yang mereka tidak butuhkan, supaya mereka itu hidup di dalam kesederhanaan, dan di dalam kesederhanaan artinya buat mereka adalah tidak ada masalah. Atau masalah itu semakin minim. Ini termasuk juga dalam aspek-aspek hidup mereka. Mereka akan menyingkirkan hal-hal yang mereka tidak rasa mereka itu butuh. Mereka akan mengecilkan mungkin lingkar pergaulan mereka dan yang lain-lainnya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, mereka akan milih rumah yang sederhana. Rumah yang cukup untuk mereka. Mungkin kalau suami istri, mereka akan cari rumah yang cukup satu kamar, satu ruang kantor, satu ruang tamu, satu dapur. Kenapa? Karena mereka berpikir akan semakin banyaknya ruangan untuk mereka urus kalau mereka beli rumah yang kamarnya banyak. Akan semakin banyak yang mereka maintain, yang mereka pelihara, termasuk dalam biaya-biaya. Itu juga akan menjadi problem buat mereka. Sehingga mereka meminimalkan. Kemudian anak-anak muda zaman sekarang itu lagi tren untuk menghitung dana pensiun. Tren untuk pensiun dini, usia 45-50 tahun sudah bisa pensiun. Jadi mereka mulai menghitung, pengeluaran bulanan ini berapa? Katakan sebulan itu cukup hidupnya 2 juta. Maka mereka akan mulai menabung sedemikian rupa, menunda kepuasan sekarang untuk menjaga masa depan mereka. Jadi mereka rela nggak ikut tren beli-beli sepatu yang lagi nge-hype gitu ya, sepatu Jordan, sepatu yang lain-lain itu. Atau beli tas, barang-barang branded, karena mereka menahan kepuasan sekarang untuk menjaga masa depan mereka. Mereka akan hitung, kalau 1 bulan saya butuh 2 juta, artinya saya harus nabung berapa selama 10 tahun ini, sehingga ketika 10 tahun mendatang, tabungan saya itu saya bisa depositkan, dan bunganya itulah yang akan menghidupkan saya bulan-bulan berikutnya. Jadi saya nggak perlu kerja lagi pun sudah aman. Karena biaya hidup saya dari bunga yang saya dapatkan dari deposito saya. Nanti masalah hitung-hitungan yang pengen gitu ya, bisa hubungi dia Ken Erik yang kerja di bank atau siapa saja yang kerja di bank yang bisa memberikan nasihat finansial. Jadi ternyata dunia itu cukup aware, cukup punya kewaspadaan dan kesadaran untuk menjaga hidup mereka dan masa depan mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal ini untuk mencegah diri mereka itu bablas ngikutin tren dunia. Wah, tren dunia itu luar biasa sekali ya cepatnya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat beberapa tahun lalu, awal-awal pandemi, tren sepeda itu bangkit. Kita bisa melihat sepeda dari harganya 1 juta sampai ratusan juta. Nah, kalau kita terjebak untuk ngikutin dunia ini, dunia akan ngomong, wah aduh kamu kok kaya ini segala macam, tapi ya mbok sepedanya cuma 5 jutaan. Malu dong. Malulah. Beli dong sepeda yang ini, sekalian jualan gitu kan ya biasanya. Beli dong yang ini cepet, ini. Bapak Ibu jangan kaget. Dudukan sepeda itu bisa sampai belasan juta. Sandalnya buat ijakan kakinya itu bisa sampai jutaan. Nah, kalau kita terjebak untuk ngikutin tren dunia ini, dan memang banyak anak-anak muda di kota besar sana terjebak untuk ngikutin tren ini. Gaji nggak seberapa, tetapi mereka maksain diri supaya kelihatan gengsinya, supaya diterima dalam pergaulan. Mereka paksakan diri. Habis pakai sebulan 2 bulan, lah kok bosan. Ya udah nganggur aja di gudang. Jadi orang dunia juga aware dengan kondisi di mana kita bisa terjebak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita.
Dan penulis Ibrani itu ngomong sama kita supaya kita jangan terjebak untuk memperkaya diri kita. Kita lupa dengan orang-orang sekitar kita. Kita lupa dengan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena hanya Tuhan saja yang bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam diri kita ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan yang disampaikan penulis kepada kita. Bahwa dalam kondisi kita itu perlu berbagi. Tetapi ketika kita berbagi, kita nggak perlu khawatir. Tuhan yang cukupkan kita, Tuhan yang sediakan kita. Dia nggak pernah ninggalkan kita dalam kondisi apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, celaka sekali kalau Tuhan itu menitipkan kita berkat yang begitu banyak tetapi kita membiarkannya saja. Kita simpan sendiri, kita memperkaya diri, kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Oleh karena kebutuhan kita itu nggak akan pernah puas. Bangun rumah 1 lantai, loh kok kayaknya nggak cukup ya, 2 lantai. Loh kok kayaknya kurang tinggi ya, 3 lantai. Loh kok kayaknya nggak kayak rumah sebelah tuh 5 lantai, bangun 10 lantai. Tidak akan pernah cukup jikalau kita mengikuti value dunia ini. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka kita akan hidup bukan hanya diberkati, tetapi kita juga hidup untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara mengingat cerita tentang Laut Mati. Laut Mati itu hanya menerima saja. Aliran airnya itu hanya masuk saja. Dan kandungan garam yang terjebak ketika dia berada di... dia itu saat dulu itu adalah lautan yang terjebak menjadi seperti danau. Kadar garamnya itu makin lama makin menguat karena airnya menguap. Dia nggak mengalirkan ke tempat yang lain. Sehingga dia dikatakan laut mati. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mau jadi anak Tuhan yang diberkati, maka kita juga perlu menyalurkan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Jangan kita diperhamba oleh uang, jangan kita diperhamba dengan nilai-nilai dunia, tetapi kita mau punya nilai yang ilahi. Mengingat bahwa hanya Tuhan saja yang mampu mencukupi akan semua kebutuhan di dalam diri kita. Semua hal, entah rasa sepi kita, entah rasa kurang kita, inferior kita, mindernya kita. Semua hal Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita melihat cerita di dalam Yohanes pasal 4, 1 hingga 24, kita akan melihat wanita Samaria di sumur. Yang ketika dia datang mengambil air, Yesus menghampirinya dan minta minum kepadanya. Dan Yesus katakan, mari kepadaku engkau minum. Dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Wanita ini punya suami banyak Bapak Ibu Saudara. Ada kebutuhan di dalam dirinya itu yang gak pernah dipuaskan. Punya suami model A, model B, model C. Laki-laki model E. Dia gak pernah puas. Dan Yesus tahu itu. Sehingga Yesus katakan, engkau minum daripadaku, maka engkau akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu betul apa yang kita butuhkan. Mungkin kita sibuk kerja. Yang orang lain lihat kita butuh uang. Tetapi sebenarnya mungkin kita gak butuh uang. Kita butuh pengakuan. Kita butuh pujian yang kita tidak dapatkan di rumah. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita. Anak-anak kita bikin masalah di sekolah. Kenapa dia bikin masalah di sekolah? Apakah kurang kerjaan? Tidak. Mungkin dia mengejar perhatian dari papa mamanya. Kalau papa mamanya nggak dibeginiin, kalau saya nggak bikin masalah di sekolah, kalau nilai saya nggak turun, papa mama saya nggak dipanggil sama guru. Papa mama saya nggak akan kasih waktu buat saya. Jadi kita bisa nekat Bapak Ibu Saudara melakukan perilaku-perilaku yang bisa merugikan kita, merugikan orang di sekitar kita, semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan diri kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan yang paling tahu bagaimana cara kita dapat merasakan kepuasan yang sejati. Terasa kepenuhan yang sejati. Sehingga black hole itu, lubang hitam di dalam hati kita itu bisa terpenuhi. Dan melalui lubang hitam itu ada cahaya ilahi yang keluar untuk jadi berkat bagi orang lain. Tapi contoh saya nggak tahu caranya contoh. Bapak Ibu Saudara, gereja punya ruang konseling. Gereja punya konselor-konselor awam yang bisa didatangi. Mari datangi kami para konselor awam. Ngobrol sama kami.
Siapa tahu Tuhan akan menolong lewat kehadiran kami. Membantu jadi cermin yang baik. Sehingga bisa mengetahui dan menyadari, oh ternyata kebutuhan saya toh ini toh. Sehingga saya melakukan ini dan itu, tapi saya nggak pernah puas. Saya nggak pernah berhenti melakukan dosa itu. Oleh karena tidak pernah terpenuhi, tidak pernah penuh lubang yang selama ini diisi. Tetapi jikalau Tuhan yang mengisi lubang kosong di dalam hati kita itu, maka akan ada cahaya yang keluar menyinari hidup kita, hidup orang-orang di sekitar kita, dan kita jadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami. Biarkanlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, memurnikan kami kembali, membawa kami kepada sebuah kesadaran yang bisa menolong kami menjalani hari-hari kami dengan penuh tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, yang belajar untuk mencukupkan diri, yang belajar untuk hidup dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan cukup bagi kami, bahwa Tuhan yang telah berjanji menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami, itu pun Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang berkata, akulah penolongmu. Sehingga apalagi yang kami cari Tuhan, apalagi yang perlu kami penuhkan di dalam hidup kami ini, jikalau Tuhan sudah hadir di dalam hati kami. Biarkanlah Engkau hadir di dalam hati kami sehingga kehidupan kami pun boleh bercahaya, jadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ya Bapa, Roh Kudus bimbing kami, tiap langkah kehidupan kami butuh Engkau ya Tuhan. Bawa kami terus untuk boleh bersandar kepadamu. Bawa kami terus untuk bisa merasakan untuk kami dapat hidup sebagaimana selayaknya seorang anak Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seberapapun berkat yang kita terima, kita harus mengucap syukur. Kita boleh mempergunakannya bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saluran berkat. Kita boleh mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Saatnya kita boleh dengan penuh ucapan syukur, kita mau membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan boleh diberikan melalui aplikasi online dengan transfer melalui bank BCA atau Danamon, ataupun dengan scan barcode yang ada di kursi di hadapan Bapak Ibu yang berada di ruang gereja saat ini. Ataupun Bapak Ibu juga boleh memberikannya dengan memasukkan di dalam amplop persembahan yang sudah disediakan di meja penyambut tamu, dan kemudian dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kita boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi pelayanan Tuhan di gereja kita di dalam dunia ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karya
Dia akan senantiasa menjaga kita. Pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sore. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami sama-sama boleh hadir untuk berbakti di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang sudah boleh Engkau berikan, untuk kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah melimpah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, persembahan kami tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat-Mu yang begitu melimpah kepada kami ya Tuhan. Tapi kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau mau boleh menerima ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau boleh kuduskan persembahan kami ini, sehingga boleh kami pakai ya Tuhan sebagai bentuk sukacita kami, bentuk terima kasih kami atas semua berkat yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dalam doa syafaat kita ya. Yang pertama, kita sama-sama boleh buka suara, kita berdoa untuk para penata layan gereja yang melayani di gereja kita. Biarlah mereka dan juga seluruh keluarganya yang sudah boleh melayani juga biarlah boleh memberi diri untuk melayani. Kita berdoa supaya mereka terus boleh dipakai Tuhan dan juga keluarganya boleh menguatkan, boleh juga mendukung dalam seluruh penata layan yang ada di gereja kita, karena tidak mudah juga bagi mereka untuk juga harus membagi waktu dan lain sebagainya. Kita terus berdoa untuk supaya mereka dikuatkan dalam iman dan juga dikuatkan dalam pelayanan. Yang kedua, kita juga berdoa, kita sudah mendengar bersama bagaimana kita terus lubang hitam itu boleh ada dan diisi oleh Tuhan, dan biarlah semua jemaat boleh menjadi saksi Tuhan, memberikan hidup mereka untuk boleh kepada sesama, untuk boleh menjadi saksi Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam segala pergumulan juga. Kita buka suara, kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, gereja kami banyak penata layan ya Tuhan yang sudah memberikan diri ya Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan. Mulai dari komisi, mulai dari kemajelisan, mulai dari guru sekolah minggu, penata layan di ibadah dan semuanya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mereka juga adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau boleh pimpin ya Tuhan, supaya Engkau boleh kuatkan mereka ya Tuhan. Mungkin terkadang mereka lemah dalam rohani, mungkin terkadang mereka remah juga secara daging ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang boleh pimpin supaya mereka tetap boleh kuat, dikuatkan untuk boleh melayani Tuhan di gereja-Mu ini, tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya keluarga yang mendampingi terus boleh mensupport mereka dalam pelayanan-pelayanan ya Tuhan, supaya terus Engkau juga boleh pimpin keluarga-keluarga yang ada dari pelayanan-pelayan Tuhan, supaya terus boleh Engkau boleh berkati dalam segala hal ya Tuhan, dalam biarlah Engkau terus boleh kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, dengan biarlah kami semua sebagai jemaat Tuhan ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus ya Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin dalam tingkah laku kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan sudah boleh, kami boleh mengisi lubang hitam itu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memancarkan ya Tuhan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah sesama kami ya Tuhan, sehingga sama kami juga boleh mengetahui ya Tuhan bagaimana
tinggal bagaimana Tuhan yang ada di dalam hati kami boleh terpancar melalui kehidupan jemaat Tuhan dari kami semua dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikutnya kita juga berdoa untuk dua pokok doa yang berikutnya. Kita berdoa untuk jemaat, terus kita dukung dalam doa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sakit, untuk Saudari Mariska, anak dari Bapak Rasman, Bapak Sitorus, Bapak Muajantinus, Ibu Li Kuingim, Ibu Mira, Bapak Punlung, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Kita terus berdoa supaya mereka terus dikuatkan ketika mereka harus menghadapi pergumulan akan sakit penyakit dan terus keluarga juga dikuatkan. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun, tanggal 22 sampai 28 Agustus, Ibu Niken, Saudari Putri, Ibu Suikim, Bapak Sugihianto, Diakan Liani, Ibu Sumilah, Saudari Maria, Saudari Stefani, Ibu Lika, dan Bapak Tirto. Juga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yohanes dan Ibu Tuti. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk jemaat yang sakit supaya terus boleh Tuhan kuatkan, dan kita juga berdoa untuk jemaat yang bersuka cita karena kelahiran. Kita berdoa, buka suara kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin Tuhan izinkan untuk mereka boleh menghadapi pergumulan, mereka harus bergumul akan sakit penyakit ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan tidak mudah ya Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan mau boleh kuatkan mereka ketika mereka harus menghadapi sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa terus menerus mereka harus terbaring sakit, yang lemah tubuh, yang usia lanjut, ataupun juga yang harus menghadapi penanganan dokter dan rumah sakit untuk kemo dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau ini cukup berat ya Tuhan, tapi biar Engkau terus berikan kekuatan kepada mereka ketika mereka harus menghadapi kondisi yang tidak baik ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang punya rencana yang terindah bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang punya beracara ya Tuhan. Kalau mereka harus mengalami sakit penyakit ini, biarlah Tuhan terus boleh kuatkan mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka terus boleh bersandar hanya kepada-Mu dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati untuk kebutuhan-kebutuhan mereka akan finansial ya Tuhan. Mungkin cukup banyak dana yang dibutuhkan, biar Engkau juga boleh cukupkan semuanya ya Tuhan. Dan juga untuk keluarga yang merawat ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan supaya juga keluarga tetap boleh boleh support terus ya Tuhan akan kondisi daripada anggota keluarga yang sakit ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan kalau minggu yang baru lewat ini, Tuhan juga boleh tambahkan usia kepada beberapa jemaat Tuhan di gereja ini. Tuhan boleh pakai mereka ya Tuhan dalam setiap hal ya Tuhan, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Tuhan juga mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah boleh berikan kepada mereka. Biar mereka juga boleh terus bersyukur, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah boleh berikan ya Tuhan. Juga yang berulang tahun pernikahan, kami juga berdoa supaya Tuhan juga boleh pimpin keluarganya ketika boleh mengarungi bahtera rumah tangga mereka ya Tuhan, supaya tetap boleh menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup keluarga bahtera rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, doa kami ini jauh daripada sempurna, dan kami tahu ya Tuhan, Tuhan yang punya rencana yang terindah bagi kami semua jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang mau boleh pimpin daripada kami. Dan kami akan tetap doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam panggilan kita,
baik sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita pulang menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah segala kemuliaan, hormat, puji syukur kita hanya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah yang selamatkan saya, puji Allah, puji Dia atas berkat-Nya, puji Allah yang selamatkan saya, puji Allah, puji Dia atas berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu mendatang. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kemudian jemaat akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wahyudi. Sampai jumpa. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya saudara bisa beribadah dengan baik ya, dengan penuh syukur, dengan kesungguhan dan sukacita. Bagi saudara yang masih
harus ikut secara online karena terkendala satu dan lain hal. Saya berharap juga tentunya juga saudara bisa beribadah dengan baik, dengan penuh kesungguhan dan keseriusan meskipun beribadah di depan layar ya. Dan rekan-rekan juga dari GKKA Jakarta yang belum bisa onsite juga masih bergabung dengan kita secara online. Saya juga mendorong saudara untuk beribadah dengan baik, dan kalau memang saudara tidak ada kendala bisa juga beribadah di cabang Jakarta. Nah saudara, yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada Evangelis Eka Christian Putra Hia. Saya persilahkan ya maju ke depan. Beliau akan melayani di GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin sebagai hamba Tuhan part-timer bersama kita ya. Mari kita beri sambutan. Ya, terima kasih ya. Beliau bergabung dengan kita juga melayani bersama-sama nanti dengan calon istri ya, Evangelis Sri. Biarlah kiranya boleh sama-sama melayani dengan kita di tempat ini. Jemaat kiranya bisa mendukung, mendoakan pelayanan daripada beliau dan hamba-hamba Tuhan kita. Lalu berikutnya saudara, pada minggu depan tanggal 4 September akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara onsite dan online ya. Jadi secara onsite 2 kali di jam 7 dan 9.30. Jadi Bapak Ibu mari persiapkan diri, dan yang untuk yang masih mengikuti secara online, saudara bisa ambil hosti ya dan anggurnya di sekretariat sampai tanggal 3 September untuk mengikuti secara online. Online hanya ada jam 9.30 ya. Jadi silahkan ambil dan atur waktu dengan baik. Lalu yang berikutnya, hari Selasa tanggal 30 Agustus jam 19.30 akan diadakan PDP gabungan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang biasa PDP hari Selasa, nah Selasa kelima tentu maksudnya bukan kita libur ya. Selasa kelima saudara bisa bergabung dalam PDP gabungan yang diadakan di aula lantai 1 gereja dengan pembicara Bapak Theo Setiawan ya. Ini pembicara tamu. Kiranya semua anggota PDP bisa hadir bersama di aula lantai 1 gereja. Dan kalaupun saudara tidak tergabung dalam PDP juga tidak apa-apa ya, diundang juga, silahkan hadir Selasa 30 Agustus jam 19.30 bersama kita bersekutu. Lalu yang berikut, hari Jumat tanggal 2 September jam 4 sore diundang Bapak Ibu bersekutu dalam komunitas usia indah. Jadi bagi Bapak Ibu yang usia indah, itu sekitar 60 tahun ke atas ya, bisa datang jam 4 sore di aula gereja hari Jumat tanggal 2 September bersama-sama dengan para usia indah lainnya ya. Mari saudara ya, kalau ada orang tua di rumah yang mungkin rindu ibadah, saudara bisa ajak juga ya orang tua, antarkan untuk bisa bersekutu bersama di hari Jumat. Lalu dari sekretariat saudara tadi mungkin dibagikan kertas ya, data jemaat, mungkin bisa dibantu bagi yang belum dapat, boleh ambil ya. Saudara, ini tujuannya untuk update data. Kalau saudara mungkin pindah rumah atau ada tambahan anggota keluarga, saudara bisa update di situ. Saya harap bisa diisi saat ini juga saudara ya. Ambil waktu sedikit untuk mengisinya. Kalau misalnya bingung bisa tanya petugas ya. Nah saudara, beberapa poin yang mau saya tekankan di dalam data ini, yaitu yang barisan bawah ya. Pertama, di situ ada pertanyaan terlibat di komisi mana atau PDP mana. Nah saudara minta tolong diisi ya, saudara selama ini aktif terlibat di mana. Misalnya komisi wanita, komisi suami istri, pemuda atau apa gitu ya. PDP mana. Nah kalau saudara belum terlibat, tidak apa-apa dikosongin ya. Jadi ini untuk pendataan sehingga kami bisa tahu juga saudara sudah terlibat di mana. Lalu poin yang kedua, di bawah itu juga ada tertulis apakah Anda terpanggil untuk melayani di GKKA. Nah saudara, ada pilihan pelayanan. Saudara bisa centang kerinduan saudara melayani di bidang apa, nanti akan di follow up oleh pengurus ya. Lebih dari satu tidak apa-apa saudara ya, silahkan saudara rindu melayani di mana. Sehingga biarlah kiranya pelayanan ini merupakan panggilan Tuhan secara pribadi buat saudara semua. Lalu yang ketiga, di paling bawah saudara ya,
Di sana ada pertanyaan, apakah Anda sudah menjadi bagian jemaat GKKA? Nah ini maksudnya, kalau saudara rasa diri saudara sudah tercatat ya, biasanya itu namanya muncul di warta gitu ya. Saudara boleh centang jemaat. Tapi kalau saudara mungkin baru atau mungkin saudara ingat saya rasanya belum pernah masuk sebagai anggota jemaat, lalu saudara bersedia untuk dimasukkan sebagai anggota jemaat, silahkan saudara centang yang kedua, artinya bersedia atestasi masuk. Nah saudara, ini berarti saudara masuk menjadi anggota tetap ya jemaat GKKA Banjarmasin. Nah lalu yang centangan yang ketiga itu ada pilihan simpatisan. Nah ini dikhususkan bagi saudara yang mungkin tidak lama di Banjarmasin ya. Mungkin beberapa bulan, mungkin ada yang mungkin saya 1 tahun sudah pindah lagi. Nah saudara kalau tidak mau atestasi sebagai jemaat tetap tidak apa-apa ya, saudara centang di simpatisan. Silahkan, nah simpatisan juga bisa melayani saudara ya, simpatisan bisa melayani, silahkan centang dulu di bagian kolom pelayanan yang di atasnya. Nah semoga saudara bisa isi sebentar saja saudara ya, kalau ada data-data yang saudara lupa, saudara bisa tulis dalam kurung menyusul ya. Artinya mungkin saya kok lupa ya tanggal saya menikah kapan ya. Atau saya kok lupa tanggal lahir anak saya gitu ya. Atau umur anak saya, tulis saja menyusul. Baik saudara ya, saya harap bisa isi semua dan selesai nanti tinggal saja di mejanya. Atau kalau mau diserahkan ke petugas di belakang juga boleh. Lalu saudara ya, sambil saudara bisa isi, sambil perhatikan lagi kelanjutannya. Yang berikutnya, berita hamba Tuhan, Evangelis Sriwaningsih akan mengambil cuti tanggal 24 sampai 7 September. Saudara kiranya kita juga bisa berikan waktu ya buat Contoh Sri mempersiapkan pernikahan. Kemungkinan cutinya juga hanya di Banjarmasin ya, tapi mari kita juga berikan dia waktu untuk bisa mempersiapkan pernikahannya dengan baik. Lalu berita duka cita, segenap majelis dan jemaat turut berduka atas meninggalnya Ibu Ong Sok Tin, mama dari Bapak Andrew yang meninggal hari Senin 22 Agustus 2022 dan telah dimakamkan hari Selasa 23 Agustus 2022. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi Pak Andrew datang ibadah ya hari ini, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan penguatan. Di bagian akhir warta ada warta tentang persembahan baik rumah singgah maupun pembangunan, saudara bisa perhatikan. Nah terakhir saudara yang mau saya sampaikan adalah mengingatkan kepada kita semua sesuai dengan khotbah tadi saudara ya, bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini sedang lagi turun saudara ya, atau dalam kondisi yang kurang begitu baik. Oleh karena itu biarlah kiranya kita semua bisa tetap percaya bahwa Tuhan penolong kita. Tuhanlah yang akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita anak-anak Tuhan. Namun di satu sisi saya menghimbau juga saudara untuk berhikmat di dalam mengatur keuangan kita dengan baik ya. Himbauan dari PGI atau Panitia Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, agar saudara berhati-hati terhadap pinjaman online yang sangat dimudahkan mendapatkannya. Namun belakangan mungkin akan menimbulkan masalah buat saudara. Jikalau saudara ada pergumulan atau saudara ada kesulitan tertentu, jangan ragu untuk menghubungi pihak gereja, baik hamba Tuhan maupun pengurus. Kami terbuka untuk mendukung saudara, mendoakan saudara, dan menolong saudara sebagaimana apa yang kami mampu lakukan. Dan biarlah kiranya kita semua juga ditolong Tuhan untuk melalui masa-masa ini dan tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Baik, demikian warta dari saya hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Kau Tuhan yang setia,
Kaulah